Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang teori-teori perkembangan manusia dan peran teori perkembangan manusia. Sebelum kita masuk ke dalam materi, terlebih dahulu saya akan perkenalkan anggota kelompok saya. Kita bisa melihat di samping sini, kami terdiri dari 8 orang. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut, yang pada umumnya terjadi pada anak-anak atau usia dini. Albert Bandura sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosial. Salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Menurut Skinner, unsur yang terpenting dalam belajar adalah adanya penguatan dan hukuman. Penguatan adalah konsekuensi yang meningkatkan probabilitas bahwa suatu perilaku akan terjadi. Humanistik. Menurut teori Muller, tujuan nyata dari manusia adalah pemenuhan yang dapat mereka capai dengan pencapaian atau prestasi dalam diri mereka dan dunia. Sedangkan teori Maslow, semua perilaku manusia dapat dijelaskan sebagai usaha atau motivasi untuk memenuhi segala kebutuhannya. Dan menurut Rocker, jika seorang diberi kebebasan dalam hubungan emosional untuk bertumbuh, mereka bisa berkembang menjadi manusia yang berfungsi secara penuh. Selanjutnya, teori kognitif menurut Piaget dan Vygotsky, yang dimana perbedaan yang sangat kontras, yaitu teori Piaget mengemukakan bahwa seseorang dapat belajar secara mandiri dengan melihat orang-orang di sekitarnya. Sedangkan menurut Vygotsky berpendapat bahwa seseorang harus ditunjang dengan interaksi sosial agar dapat berkembang, yang dimana Piaget menyatakan bahwa kemampuan kognitif seseorang berkembang sesuai dengan usia, yang bertentangan dengan itu tanpa melihat rentang usia. Dan menurut Vygotsky bahwa perkembangan kognitif seseorang dapat diperoleh dari keterlibatannya di masyarakat. Dalam teori ekologi, memandang manusia sebagai hasil dari interaksi. Yang dimaksud dengan interaksi ini sendiri ialah aktivitas yang saling mempengaruhi antar kekuatan internal maupun eksternal. Dalam teori ekologi ini, individu dapat mempengaruhi lingkungan, lingkungan mempengaruhi individu, ataupun antara individu dan lingkungan memang saling mempengaruhi dalam interaksi satu sama lain, sehingga mengalami perubahan atau perkembangan. Dalam teori ini juga membahas tentang pentingnya dimensi makro dan mikro lingkungan di mana anak hidup. Teori etologi menurut Lorenz, teori ini menekankan bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh biologis terkait dengan evolusi dan ditandai oleh periode yang penting atau peka. Teori etologi menurut Bowlby, Bowlby menyatakan bahwa kita dapat memahami tingkah laku manusia dengan mengamati lingkungan dan adaptasinya, yaitu lingkungan dasar dan tempat berkembang. Teori etologi menurut Hinde, teori ini memandang bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh evolusi dan biologi. Adapun peran dan tujuan dalam mempelajari perkembangan manusia menurut Papalia dan kawan-kawan dalam bukunya, yaitu terdapat 4 tujuan. Tujuannya yaitu untuk memberikan gambaran, penjelasan, peramalan, dan intervensi. Nah, dari keenam teori yang dijelaskan tadi, mulai dari psikoanalisis, teori pembelajaran, teori humanistik, teori kognitif, teori ekologis, dan teori etologi, tidak satupun teori yang dapat menjelaskan secara kompleksitas tentang perkembangan itu sendiri. Masing-masing teori memberi sumbangan yang penting bagi pemahaman kita tentang perkembangan, tetapi tidak satupun memberi gambaran dan penjelasan lengkap mengenai teori perkembangan itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan oleh kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.